Akhirnya yang ditunggu-tunggu, Al-Kindi Bilfaqih. Al-Kindi Bilfaqih. Kindi, kakak tertua. Mehmet sudah, Ojan sudah. Jadi edisi Kindi ini edisi yang paling dinantikan oleh banyak orang. Waduh. Apa kabar? Alhamdulillah. Lihat aja nih model begini. Oke. Dari 4 bersaudara, Al-Kindi yang paling sehat, sejahtera dan segar bugar. Sampai di persoalan fisik. Ya. Jadi ada yang nanya di podcast, kapan edisinya Al-Bilf kalau di Facebook Kindi? Aku bilang laki-laki sedang menyelamatkan keadaan dulu. Karena dia tidak pede dengan kamera. Itu mitos atau fakta? Itu fakta sebenarnya. Itu fakta. Ya kita pengen menampilkan yang terbaik, tapi apa boleh buat lah. Malam ini juga sebenarnya semi nekat juga hadir di podcastnya Bung Bil di sini. Oke. Sudah. Dan kita mau bahas sesuatu yang offside sebenarnya, toh? Seperti perutnya. Ya. Jadi Ojan kita udah diskusi, Mehmet sudah, dan kali ini ente. Meski torang bersaudara, ada hal yang secara profesional yang harus ente jawab. Ya kan? Ini harus dijawab dengan baik. Oke. Tapi yang jelas semua positif. Oke. Nah, misalnya soal pertama, ini gara-gara Ojan ini kan cukup tenar dia. Oke. Dia jadi viral gara-gara dia sering menyanyi dan lain-lain sebagainya. Nah ternyata kebanyakan lagunya itu ente punya ciptaan. Bahkan ada beberapa kali aku juga menghafal dan suka dengan lagu ente yang diciptakan. Apalagi waktu ente masih pengantin baru tuh banyak lagu yang diciptain. Sejak ente jadi politisi, Oke. nah, aku nggak boleh sebut nama partainya, aku Bawaslu soalnya. Oh ya. Banyak juga lagu-lagu yang tercipta, tapi tidak seproduktif dulu. Aku mau nanya, rahasia ente punya kemampuan menciptakan lagu itu apa? Nggak tahu. Mungkin pengaruh pertama ini soal hobi dulu, Pik. Yang paling utama itu dulu. Kita startnya dari situ. Dari kalau abah bilang itu ala bisa karena biasa. Ada kecenderungan suka dulu. Paling utama tuh suka dulu. Saat kita mulai suka, mulai kita menyadari bahwa hal yang kita suka ini harus kita lebih buat dia menjadi lebih hebat dari sekedar suka. Kemudian kita coba untuk maju, ya. Kita coba untuk selangkah lebih maju lah. Dari pertama hanya sebagai seorang yang suka main gitar, seorang yang suka nyanyi. Saya dulu sering juga ikut banyak kompetisi dan sering juga menjuarai event-event bernyanyi ya. Solo pria. Dan akhirnya kita coba untuk nekat nih, pertama kali bikin lagu kelas 2 SMA, masuk kelas 3 SMA. Udah mulai cipta lagu. Tapi berangkat dari semua itu sebenarnya karena memang kita ini mengaliri darah seorang musisi sebenarnya. Siapa Abah. itu? Abah ya? Abah itu musisi. Mama juga rupanya musisi karena di masa lampau mama itu ikut grup kasidah. Nah, masuk TV. Jadi mama itu 5 langkah lebih maju dari saya sebenarnya. Sudah pernah masuk TV. Kita ini masuk dapur ini aja, dapur masak bukan dapur kamu. Oke, waktu ciptakan lagu ente apa inspirasinya? Apa aja nih? Karena aku kemarin nanya gini sama Ojan. Jan, lagu apa yang Kindi ciptain terus ente itu suka sekali? Ada yang bilang yang aku yang tertipu. Oleh aku tanya sama dia, itu fakta realitas pengalaman? Enggak lah. Kindi, Ojan bilang kamu ya, Kindi yang Enggak seperti itu. Jadi tidak semua lagu saya itu kemudian jadi laguku itu Pik. Tidak semua kemudian berasal dari problem pribadi, enggak juga. Kadang justru dari problemmu. Kapan? Aku nggak pernah bilang gue punya masalah apa-apa. Lo jangan buka aib di sini. Jangan sampai kita kadang banyak dan sembarang peristiwa teman. Pemirsa ini kita blur dari peristiwa teman-teman yang curhat yang ya kan ada satu kayaknya kodrat kita ini mulai dari Abah sampai ke Ojan. Kayaknya kita ini kodrat menjadi kotak pos. Jadi mirip sekali sebagai tempat di mana orang curhat semua hal.
abang nggak ada, kita dicari. Mungkin kalau kita nggak ada, ente dicari. Ente nggak ada, Mehmet dicari. Orang hanya pengen curhat. Dan kadang-kadang curhatnya dia offside seperti program ente hari ini. Menceritakan tentang hal yang ya urusan asmara dia, urusan problem internal dia, bahkan problem rumah tangga. Termasuk Abah tuh catatan sejarahnya kan begitu toh. Iya. Karena banyak paman-paman yang sering cerita, Abah kalau kita meminta kirim surat ke kekasih yang lain tuh titip sama Abah, Abah ngetik di mesin tik. Abah itu punya keterampilan memang di luar bersilat lidah, dia juga punya keterampilan memang mencipta tulisan-tulisan yang karyanya itu menurut saya sangat fenomenal. Bagi kita pribadi fenomenal, dan beberapa lirik dari banyak lagu yang kita tulis sebenarnya kadang jujur aja banyak nyontek dari cara Abah menyampaikan sesuatu. Kadang begitu juga. Lagu yang menurutmu paling berkesan yang ente cipta sendiri apa, Ding? Yang menurutmu ini ente banget atau udah nggak apa-apa, kayain kasih paham aja. Jadi memang ya semua lagu lah yang aku pikir aku bikin itu aku bikin aja mengalir apa adanya, dan prinsipnya aku berusaha agar kemudian lagu ini bisa beradaptasi dengan selera pendengar di luar. Dan itu hal yang paling berat gitu. Itu hal yang paling berat. Aku banyak diskusi dengan banyak musisi senior soal-soal seperti itu. Ya seperti ini, tapi bukan kandidat lah, seperti Kakak Enda Ungu kan. Dia punya banyak lagu yang dia banyak beri masukan juga ke kita terkait soal feel, soal bagaimana mencipta lagu itu kemudian dari rasa. Bagaimana amanat dari lagu ini sampai kepada pendengar. Hal-hal seperti itu yang kita belajar banyak. Jadi kalau ditanya ada nggak satu lagu yang menurut saya pribadi adalah lagu paling istimewa, aku pikir menurutku relatif lah, semua menurutku istimewa gitu. Ada berapa lagu sekarang? Banyak, nggak bisa gitu. Tetap nggak bisa dipikir satu lagu yang menurut ente agak berasa, walaupun semua lagu bagus atau semua lagu nikmat. Ada nggak satu lagu aja yang barangkali apa ya manis lah terpikirkan? Sepertinya nggak ada lah. Nampaknya memang semua lagu itu bukan momentuman sebenarnya. Tidak ada satu cerita yang kemudian secara histori menjadi landasan take off kita bikin lagu. Nggak juga seperti itu. Banyak orang yang bilang ke saya, beberapa orang kan dulu pernah jadi juri di salah satu festival. Terus festival itu festival cipta lagu. Terus ada satu band yang kemudian menang, dia juara satu dan dia the best lirik pada waktu itu. Pas penyerahan hadiah, perwakilan dari band itu bisik ke saya, "Bang, ini lagu abang." Saya kaget juga. Jadi dulu Ana jual-jual lagu kalau ada uang. Dulu waktu susah itu, dulu kan kalau pas lagi susah, carilah anak-anak orang kaya yang hobi ngeband, provokasi lah dia. Kau tuh kalau cuma main band ada guna, kau harus punya ciptaan. Kasih dia satu lagu, baru doktrin dia bahwa sudah ambil aja lagu itu. Itu saat susah nih ya? Susah. Setahu ente nggak susah deh, anaknya Abah yang paling nikmat dan sejahtera itu ente. 250.000 waktu itu kita jual lagu. Satu biji zaman itulah dulu. Abah sudah DPR waktu itu? Abah sudah DPR? DPR. Sudah. Ngapain lu nyari 250.000? Malu-maluin aja ente. Ya, kan nggak mungkin minta uang ke Abah kan. Ya lah. Oke, bagus. Lagu terakhir sekarang katanya lagi cukup diperbincangkan di tengah teman-teman. Sang Pria. Lagu khusus Abah berarti atau gimana? Kenapa lagu itu tercipta? Waduh, bahaya ini. Ini tidak akan sanggup saya ceritakan sebenarnya. Tapi bolehlah saya cerita sedikit. Itu kemarin itu pas di Jakarta sama Enda. Waktu itu kita ngobrol terus. Saya bilang ke dia, "Ndak, kita punya gitar dong. Mau pakai bikin aja lah buat Ojan kan." "Oh ya, kasih." Sudah dikasih. Pas di kamar itu baru mau mulai mencipta. Jadi begitu jreng pertama, telepon masuk. Ya ente yang nelpon. Oh ya, oke. Ya kan? Ding, Abah pingsan, sakit. Awalnya kita nggak terlalu bagaimana ya? Karena kita pikir Abah itu selalu bisa mengatasi problem gitu. Nah, apalagi hanya problem yang kita pikir sakit pada waktu itu, dan saya tidak merasa ada tanda-tanda yang buruk hari itu. Sedikit pun tidak ada.
Dan saya sebenarnya di Jakarta itu menunggu Abah juga, karena kan Abah bilang duluan lah, nanti Abah nyusul karena ada sesuatu yang kami lagi urus di Jakarta. Sudah begitu bikin, ternyata ente nelpon itu. Setelah itu pun kita ya doakan aja. Saya pikir sudahlah Abah pasti bisa lewati ini. Tapi memang sudah terbesit di kepala untuk pulang kalau memang situasinya tidak sebaik yang kita bayangkan. Lalu kemudian beberapa jam setelah ente nelpon itu, kita nelpon salah satu sahabat untuk coba lihat Abah di klinik. Ya, saya kirim 2 orang ke sana, sahabat dekat saya, Mr. Nunax DJ dan Mr. Acel Boy. Ya, nama-nama yang memang cukup tersohor ya, cukup tersohor di Sumatera Selatan. Waktu itu di Teratai Putih. Nah, kemudian sudah kita hubungi mereka untuk lihat. Nah, terus saya dapat video call dari 2 orang ini. Nah, hari itu kita langsung berpikir bahwa Abah sedang serius. Hari itu serius. Wow, memang posisi Abah waktu itu sudah berselang-selang kalau. Iya, kita lihat dia sudah pakai semua alat bantu. Yang ada di saya waktu itu, di benak pikiran saya adalah Abah ini rindu dengan kita. Itu yang ada di benak saya. Dia ini berharap kita tuh ada di samping dia. Karena biasanya gini, kalau kita ke Jakarta, saya ke Jakarta, anak ke Jakarta, ente pasti ada di Manado. Atau kalau ente yang ke Jakarta, anak ada di Manado. Memet yang berangkat, antara pokoknya saling silang tuh pasti ada satu dari kita yang bertahan. Hari itu Abah tuh nggak punya siapa-siapa. Ente jauh, Memet jauh, kita paling jauh sama Ojan. Aku cuma pagi aja sih, habis itu siang langsung. Tapi apapun itu, aku berpikir energi. Aku merasa kita bersaudara ini adalah energi lainnya, Abah. Energi eksternal. Anggap saja kita ini sebenarnya hard disk luarnya Abah. Yang tercabut hari itu. Sementara dia butuh sesuatu yang kuat. Nah, kita tidak ada. Hari di mana dia jatuh itu kita memang tidak ada. Aku langsung berpikir bikin lagu Sang Pria. Sang pria yang aku gambarkan di situ adalah seseorang yang rindu sebenarnya, merindukan anaknya untuk pulang. Sekaligus dalam materi lagu itu menceritakan tentang ada penyesalan yang kuat bagi saya pribadi, orang yang jauh dari Abah pada waktu itu. Ya ada rasa menyesal dan seterusnya lah. Di lagu itu saya coba menceritakan bagaimana Abah yang ya tapi kan bagaimana sulitnya mencipta lagu dengan durasi yang sekian menit tapi harus menceritakan satu sejarah yang besar kan susah. Jadi globalnya terciptalah lagu. Refnya gimana? Boleh dinyanyikan biar didengar orang. Coba refnya yang gitar lah. Susah kalau nyanyi tidak pakai gitar. Ada gitar nggak? Ada gitar nggak? Cariin gitar dong. Cariin gitar. Nanti sambil kita mau dengar dia punya lagu ref. Yang nyanyiin nanti itu kan ente sempat nyanyiin kan. Walaupun cuma sekedar dinyanyikan. Begitu nyanyikan rekaman malam ini ternyata besok Abah meninggal. Aku juga nggak nyangka loh. Sebelum Abah meninggal tuh malam ini subuh ya. Aku tuh rekaman puisi. Lagu puisi doa. Jadi subuh diterbitkan ternyata Abah siang meninggal. Aku mau nanya, ente terakhir komunikasi kan Abah meninggal itu 2 minggu itu tidak sadar ya, tidak ada. Terakhir berkomunikasi dengan Abah itu saat yang di mana dan kapan? Pas di Jakarta sempat teleponan. Saya begini, Pik. Abah itu kan kalau di Jakarta linknya banyak, pertemanannya luas. Dan kebetulan kan aku importir kan. Posisiku kan sekarang jualan-jualan lah, jual korma, air zam-zam yang gitu-gitu. Nah, aku butuh bantuan Abah itu dalam rangka untuk saya didoakan lah, mudah-mudahan kerja-kerjaku lancar gitu. Nah, terus Abah bilang ketemu sama salah satu saudara dia teman dia di Kementerian Perdagangan untuk diskus barangkali ada hal apa nih yang kira-kira paling tepat kita kelola di Jakarta selain saya mengurusin barang dari Timur Tengah. Mungkin ada dari Eropa, mungkin ada dari Amerika yang bisa kita kerjakan. Nah, sempat saya ketemu dengan beliaunya lewat rekomendasi Abah di mediasi dan ternyata beliau ada di grup Al-Hikam. Gitu. Jadi sempat kontak-kontakan sama Abah itu soal itu ya, soal itu relasi. Terakhir komunikasi by phone. Terakhir pas sebelum Gus Durian. Sehari sebelum Gus Durian. Ya, memang Abah meninggal pas ke acara Gus Durian itu kan. Sehari. Sebenarnya ente ini anak yang diandalkan Abah ya dalam banyak hal selain sebagai yang pertama atau yang tertua.
banyak yang diandalkan dalam hal pengelolaan rumah tangga atau keluarga, bukan rumah tangga, termasuk kepercayaan di kerja-kerja tertentu. Untuk mengeksekusi di banyak pasal yang ente punya adik-adik ini nggak mampu kadang-kadang. Bahkan ente orang yang dipercayakan Abah sempat menjadi anggota DPR di Minahasa Tenggara. Itu juga rekomendasinya Abah. Walaupun pasca itu sebenarnya Abah tidak lagi sebenarnya merekomendasikan ente jadi anggota DPR. Menurutku ya, kecuali di daerah lain itu amanatnya Abah. Tapi kenapa ente akhirnya tetap nyalek juga waktu itu gitu kan? Iya sih. Ini rahasia ini harus dibongkar dan dikupas secara setajam. Ya memang kelihatan di fase kedua itu Abah tidak seperti Abah yang dulu lagi. Dalam konteks backup pribadi, saya pribadi, kelihatan bahwa nafsu Abah untuk fight ngurusin aku tuh benar-benar drop banget pada waktu itu. Sebenarnya bukan soal kos politik, sebenarnya bukan soal itu, tapi memang ada hal lain yang kelihatannya memang Abah cuek banget di pencalonanku yang kedua itu. Dan memang dia beribu-ribu kali mengingatkan aku waktu itu untuk udah deh. Kalaupun masih pengen, udah mungkin hijrah, cari tempat yang lebih menantang dengan resiko yang minim sebenarnya pada waktu itu. Ya tapi ya gimana pikir kita ini politisi kan, kita ini politisi dan parahnya saya ini ketua partai. Dan aku yang ngawasi para politisi. Iya, makanya itu kalau seandainya status kita mungkin hanya anggota biasa, mungkin ceritanya akan berbeda. Cuman sebagai ketua partai aku disumpah untuk bertanggung jawab membesarkan partai. Jadi di garda terdepan pastilah saya yang harus pasang badan, urus partai. Dan untuk membuktikan bahwa kita militan terhadap partai, maka kita pribadi harus mencalonkan diri untuk yang kedua kali. Begitu. Dan akhirnya tidak sempat dan tidak diberikan izin untuk duduk di kursi yang heboh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Abis ini mau kemana ente? Abah enggak ada. Ente merasa bahwa kegiatan hari-hari atau aktivitas ente merasa bahwa ternyata Abah punya bagian dari motivasi dan pendorong atau faktor lain yang mendukung gerakan-gerakan ente. Abah enggak ada, ente mau ngapain? Begini Pik, pribadi saya sih sampai detik ini secara zahir memang Abah nggak ada, tapi kan spirit dan ruh beliau itu terpatri di sanubari kita, dan saya selalu berpikir bahwa perjuangan ini akan tetap diteruskan. Kita ini mau jadi pengusaha, mau jadi apapun, tetap aja kita kembali ke people power, kembali kepada rakyat. Selalu tuh, apapun itu, ujungnya tetap pengabdian. Kemarin aku bagi masker 1.500 buah, hand sanitizer tuh 300 buah, sabun cuci tangan, ya kita belanja cukup banyak lah. Setelah saya bagi, terus saya pikir begini, saya ini siapa ya? Setelah saya bagi, tapi saya berpikir ulang, saya Abah. Di dalam diri saya ada orang baik yang harus saya teruskan kebaikannya. Jadi aku tidak pernah pentingkan lagi soal aku mau jadi apa di masa depan. Cuman memang karena kita hidup itu perlu identitas. Orang skeptis memandang, oh jangan-jangan lu pengangguran, nggak pekerjaan kan gitu. Orang-orang pasti cara berpikir kita masih konservatif kan. Jadi aku mau bilang bahwa sekarang ini aku masih di dunia usaha sementara ini, menggeluti beberapa bisnis yang aku teruskan dengan sepupu di Jakarta dan salah satu kolega di Semarang. Itu juga masih dalam proses, tapi kan tumak ninah nih, posisi lagi stuck gara-gara corona. Jadi kita lagi diam-diaman lah, cuek-cuekan. Saya juga ketua tim pemenangan di salah satu kabupaten kota di tempat yang saya tidak perlu sebutkan. Di beberapa tempat juga kita. Jangan Manado ya, kalau enggak berantakan sama gue nanti. Oke nih, kita kembali ke tema yang enggak jelas ini. Soal. Dan memang dari tadi aku berusaha bikin enggak jelas ini karena bahaya kalau kau mulai giring ke tempat yang paling aku takut. Gitu ya. Ini siksanya ketemu politisi. Gini nih, kita mungkin tetap masih menggarisbawahi soal Abah ya, karena biar bagaimana Abah ini inspirasi kita semua. Soal tadi yang gue garis bawahi, ente bilang soal Abah ini adalah orang baik. Aku sempat mama itu bilang gini, Abah ini kuat, ini pakai bahasa Manado ya, tinggal Abah penyawa aja yang belum Abah kasih ke orang. Artinya tinggal
tinggal jantungnya Abah yang belum diserahkan. Semua, bayangkan aja. Kadang-kadang misalnya Abah atau Mama itu beli kursi, beli perhiasan, apa saja untuk aksesoris di rumah, itu justru disumbangkan ke keluarga, ke tamu yang datang. Bahkan ada jam besar itu diserahkan ke salah satu masjid apa semua. Dia bilang ini entah duit, entah harta yang di rumah itu. Ini bukan soal mau menunjukkan Abah itu tapi ini fakta hidup. Sebenarnya Abah ini menurut ente dengan gayanya seperti itu, apakah karena beliau public figure atau memang karena pribadinya sudah seperti itu sejak awal? Bisa nggak? Karena ente yang tertua, diterangin dong buat kita-kita yang barangkali ente punya cerita-cerita lain. Pik, aku tuh 3 bulan sebelum Abah meninggal, ada satu malam di mana malam itu sebelumnya ramai, kita diskusi seperti biasa, membahas tentang negara bangsa, bicara soal perbedaan agama, bicara soal lintas mazhab. Malam itu kemudian bubar, ya kira-kira jam 1 orang bubar, aku tinggal sendiri, masih main-main HP. Tiba-tiba Abah balik lagi, ya aku pikir Abah sudah tidur. Dia balik ulang, dia duduk, minta rokok. Dia bilang, Mbak, kita sampurna, sudah pagi juga. Dan so habis rokok dia. Jadi dia isap sama-sama sampurna. Ini ngomong merek nggak apa-apa ya? Nanti kan dibunyikan tit. Oh ya. jadi pas ngobrol itu, tiba-tiba dia bilang gini, Ding, menurut ya bahasa Manado, tapi saya coba ini ya, terjemahkan ke Indonesia. Menurut ente ini, kira-kira Abah ini apa? Abah nanya begitu. Iya, Abah ini menurut NTP pribadi lah. Dalam perspektif apapun coba ente terangkan. Abah ini sebenarnya apa? Kalau di dalam kategori manusia secara struktur sosial, Abah ini kategori apa gitu loh. Saya menerangkan itu dengan ya biasalah, kita ini kan ilmu banyak kan, retoris kita kuat cukup untuk menjabarkan tentang Abah itu. Tapi saya pikir itu manusiawi dan lumrah saja. Sampai pada saat satu pembahasan yang menurut saya beralasan kalau saya bilang bahwa Abah ini ulama kaliber pada waktu itu. Saya sempat mengeluarkan bahasa itu. Bahwa Abah ini ulama yang kaliber. Pertama, Abah ini orang kampung yang keluar menjadi penerjemah Quran 30 juz itu tidak mudah, satu. Yang kedua, ada ilmu-ilmu di luar ilmu yang kita terima di ruang sekolah, di ruang belajar kita, yang kemudian itu ada di dalam diri Abah. Dan Abah mampu menerjemahkan falak, Abah bisa mendeteksi semua hal yang di order lah begitu. Kalau ente punya bahasa kan, Abah itu punya keterampilan yang di luar akal manusia pada umumnya. Jadi kita sempat bilang bahwa Abah ini adalah orang yang dia diem, terus tiba-tiba dia bilang gini, semua yang Anda bilang itu subjektif, dan Anda hanya melihat itu secara lahiriah. Perlu satu hal yang Anda harus tahu, Abah bilang ke kita waktu itu. Abah bilang satu hal yang Kindi harus tahu, bahwa sebenarnya Abah itu pengen mengakhiri hidup untuk dikenang sebagai orang yang baik. Nggak lebih dari itu. Abah cuma pengen saat Abah meninggal nanti, orang menyebut Abah itu sebagai pembantu yang baik. Itu kita ingat sekali, sebagai pelayan yang baik. Nggak lebih dari itu. Nah, satu ketika akhirnya panjang, ngobrolan jadi panjang. Kita sudah menyentuh jam 2 malam, jam 2:30. Terus dia bilang gini, Bah, ini pada problem bisnis saya di Jakarta. Bla bla bla, saya terangkan, tidak perlu ini lah. Saya terangkan, saya agak marah terhadap orang ini. Ada orang yang melakukan sesuatu yang merusak plan kita yang sudah kita susun rapi. Ya, ada penyelewengan dan seterusnya. Saya marah waktu itu karena ini menyangkut uang dan seterusnya. Kita bilang, Pak, coba lihat ini orang ini gimana waktu itu, coba gimana. Terus dia diam. Tiba-tiba dia bilang, Ding, boleh enggak ente itu berdamai dengan hati ente sendiri, berdamai dengan alam, dan maafkanlah orang-orang itu. Jangan pernah membalas apapun yang orang bikin itu. Jangan pernah ente balas. Kalau ente percaya bahwa hari pembalasan itu ada, ente tidak perlu membalas. Itu dia bilang ke saya. Dia bilang pada waktu itu,
ada satu hal yang menurut kita pergeseran Abah yang makin sebelum meninggalnya itu makin bijaksana Abah itu. Itu kelihatan sekali. Makin mendekati hari-hari dia akan kolaps dan jatuh dan akan koma. Abah itu jadi orang yang benar-benar syuhudun kasrafil wahdah. Bagaimana dia melikupi kehidupan ini yang betul-betul luas gitu. Dia buka dirinya. Dia buka badannya. Dua hal selalu yang kita bilang ke anak-anak, ke teman-teman. Dua hal yang Abah lakukan itu yang saya pikir sampai mati kita susah akan mencontohinya. Yang pertama adalah tadi sikap tidak membedakan siapapun. Itu hal yang bagaimana dia merunduk di depan gubernur. Sama ketika dia merunduk di hadapan seorang buang di Tumbak. Dia tidak bedakan seorang yang punya status jabatan tinggi abdi negara dengan seorang yang maaf buruh kasar. Sama bagaimana Abah melayani saat ayo makan Pak. Dia tidak akan pernah duduk di meja makan kalau dia tidak pastikan orang yang ada di rumah ikut makan, kan gitu. Abah memperlihatkan sikap ininya, manusiawinya beliau terhadap orang, dan dia tidak membeda-bedakan orang. Dan yang kedua, itu yang paling susah menurutku. Dia pernah bilang begini, Ngana, baik bos menaruh lagi nih. Dia bilang, ente kalau ente bantu orang di saat ente punya, ente bukan siapa-siapa. Biasa aja, kata Abah. Tapi mampu nggak lu bantu orang di saat lu nggak punya apa-apa? Dan Abah ribuan kali melakukan itu setiap hari. Maaf, kendati dia harus ngutang untuk bantuin orang. Abah itu, dia harus majakin orang kaya untuk bantuin orang miskin. Kalau bukan karena saya, lu nggak akan pernah keluar uang untuk orang susah ini, kan gitu. Jadi kendati Abah jadi mediator yang terugikan, jadi korban di balik itu semua demi menyelamatkan banyak orang. Itu saya kira yang ya kita berusaha lah. Mudah-mudahan 0,0007% bisa kita melakukan hal yang sama itu. Walaupun ya itu hal yang berat lah menurut kita. Boleh nyanyikan Sang Pria? Pinjam. Aku udah nggak mau ngomong terlalu banyak soalnya ya bahas soal Abah terus sih. Aku jadi drop. Kalau Ojan dengan Mehmet masih bisa kita preteli itu karena adek kan, ini kakak soalnya. Jadi kalau dia ngomong kita diam-diam aja. Sang Pria. Semenjak pagi hari doanya untukmu berkali-kali. Ulang ya. Semenjak pagi hari doanya untukmu berkali-kali, munajatnya bagimu tak berhenti. Tuhan selalu menjadi saksi. Kini kau telah dewasa, dunia membuatmu melupakannya. Air mata menetesi pipinya, dalam rindu dia berdoa. Bila kan tiba waktu kau kan datang untuk melepas rindu, hatinya telah letih menantikanmu. Kau cintanya